Kalau bicara keajaiban besar dunia, yang terlintas mungkin Romawi, Mongol, atau dinasti Qing. Tapi, gimana kalau aku bilang, di abad ke-14, ada satu kekaisaran maritim dari Nusantara yang wilayahnya membentang dari Sumatera sampai Papua, bahkan menggapai Asia Tenggara. Ini bukan fiksi, ini adalah Majapahit. Kekaisaran yang pernah jadi raksasa Asia, tapi pelan-pelan terlupakan oleh dunia dan bahkan oleh bangsanya sendiri. Kenapa bisa begitu? Hari ini, kita akan membongkar cerita kejayaan dan keruntuhan dari kerajaan terbesar yang dunia lupa. Majapahit bukan muncul dari ruang kosong. Ceritanya dimulai dari kehancuran kerajaan besar sebelumnya, Singhasari. Di tahun 1292, Raja terakhir Singhasari, Kertanegara, dibunuh oleh Jayakatwang dari Kediri yang ingin menguasai Jawa. Tapi Jayakatwang lupa satu hal, Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara. Saat serangan itu datang, dia melarikan diri ke daerah hutan tarik, dan di sanalah cikal bakal Majapahit lahir. Dengan izin dari Jayakatwang, Wijaya membangun desa kecil di sana. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar tempat bertani. Ini adalah markas diam-diam. Dan di saat yang tepat, datanglah pasukan Mongol dari dinasti Yuan Tiongkok, dikirim oleh Kubilai Khan untuk menghukum Kertanegara atas penghinaan terhadap utusan mereka. Tapi mereka datang telat. Kertanegara sudah mati. Disinilah Raden Wijaya memainkan strategi yang brilian. Dia pura-pura bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menjatuhkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang kalah dan pasukan Mongol kelelahan, Wijaya malah menyerang mereka balik. Hasilnya, Mongol kabur, Jayakatwang hancur, dan Raden Wijaya berdiri sebagai pendiri Majapahit. Tahun 1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Kertarajasa Jayawardhana, Raja pertama Majapahit. Pada masa awal, Majapahit masih rentan. Banyak pemberontakan termasuk dari kerabat dekat. Tapi fondasi sudah terbentuk. Pemerintahan Majapahit dibangun dengan sistem birokrasi yang cukup maju untuk zamannya. Ada Rakryan Mahamantri, semacam menteri tinggi, dan Rakryan Kanuruhan sebagai penasihat utama. Wilayah Majapahit juga mulai diperluas lewat aliansi dan kekuatan militer. Tapi perlu waktu sampai kejayaan itu benar-benar terjadi. Hal menarik lainnya adalah bagaimana Majapahit mengelola kekuasaan lewat konsep Mandala, yakni kekuasaan berbasis pengaruh bukan batas wilayah tetap. Jadi, Majapahit bisa mengklaim suatu daerah sebagai bagian dari kerajaannya. Meskipun daerah itu tidak benar-benar diperintah langsung, cukup mengakui kekuasaan pusat dan memberi upeti. Kalau Raden Wijaya adalah pendiri, maka Hayam Wuruk dan Gajah Mada adalah arsitek kejayaan Majapahit. Hayam Wuruk naik tahta tahun 1350 dan masih muda saat itu, baru berusia 16 tahun. Tapi dia nggak sendirian. Di sampingnya ada sosok paling legendaris dalam sejarah Majapahit, Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada bukan bangsawan. Dia naik dari kalangan militer karena kecerdasannya. Di tahun 1336, dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan sumpah paling terkenal dalam sejarah Indonesia, Sumpah Palapa. Saya tidak akan menikmati palapa, tidak akan bersenang-senang sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Panji Majapahit. Itu bukan cuma omong kosong. Di bawah Gajah Mada, Majapahit menjalankan politik ekspansi besar-besaran. Banyak kerajaan kecil di seluruh Nusantara, seperti Bali, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Semenanjung Melayu, tunduk pada Majapahit, baik lewat perang, diplomasi, atau tekanan ekonomi. Salah satu kemenangan penting adalah terhadap Kerajaan Sunda, yang dikenal lewat insiden Perang Bubat. Dalam upaya menjalin hubungan lewat pernikahan antara Hayam Wuruk dan Putri Sunda, terjadi kesalahpahaman diplomatik yang berujung pada pertumpahan darah. Ini salah satu noda sejarah Majapahit. Di masa ini juga lahir karya agung negara Kertagama,
ditulis oleh Empu Prapanca yang menggambarkan luasnya wilayah Majapahit, budaya istana, dan sistem pemerintahan yang kompleks. Dalam catatan itu, wilayah kekuasaan Majapahit mencakup hampir seluruh kepulauan Indonesia, serta bagian dari Thailand, Kamboja, dan Filipina. Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang adil dan mencintai seni. Di masa pemerintahannya, ibu kota Trowulan jadi pusat kebudayaan dan perdagangan. Ada pasar besar, irigasi, dan sistem hukum. Ini bukan kerajaan terpencil, ini pusat peradaban. Tapi, kejayaan tak berlangsung selamanya. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai retak dari dalam. Penyebab utamanya adalah krisis suksesi. Hayam Wuruk hanya punya satu putri, Kusuma Wardani. Ia menikah dengan Wikrama Wardana. Tapi ada juga Brie Wirabumi, anak Hayam Wuruk dari Selir, yang juga merasa punya hak atas tahta. Konflik ini memuncak dalam Perang Paregreg 1404-1406, perang saudara berdarah antara dua klaim kekuasaan. Meskipun Wikrama Wardana menang, Majapahit kehilangan banyak kekuatan politik dan ekonomi. Selain itu, muncul ancaman baru dari luar, yaitu peningkatan pengaruh kerajaan Islam pesisir seperti Demak dan Cirebon, yang mulai menarik dukungan dari pedagang dan rakyat bawah yang tidak puas pada aristokrasi Majapahit. Ditambah lagi, Gajah Mada sudah lama wafat, dan tidak ada penerus sekuat dia. Tanpa kepemimpinan kuat, Majapahit mulai menghilangkan pengaruhnya satu demi satu. Majapahit bertahan secara simbolis hingga awal ke-16. Tapi secara de facto, kerajaan ini sudah hancur jauh sebelumnya. Pada tahun 1478, Majapahit mengalami serangan besar dari kerajaan Islam Demak yang dipimpin Raden Patah, diyakini sebagai keturunan Majapahit sendiri. Ibu kota Trowulan ditinggalkan, kekuatan politik pecah, dan sisa-sisa bangsawan Majapahit melarikan diri ke wilayah timur seperti Blambangan dan Bali. Menariknya, kerajaan Bali bahkan sempat mengklaim dirinya sebagai peneruslah Majapahit selama ratusan tahun, dan banyak budaya Jawa Majapahit masih hidup di Bali hingga sekarang. Walaupun kerajaan itu runtuh, jejak Majapahit tidak hilang. Kita masih bisa melihatnya di Lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila, yang terinspirasi dari Lambang Garuda Majapahit, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari Kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, pada masa Majapahit. Arsitektur bata merah seperti Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan situs Trowulan, bahasa Kawi, dan sastra Jawa kuno yang masih dipelajari hingga kini. Majapahit juga menjadi identitas nasional Indonesia pada masa pergerakan kemerdekaan, terutama oleh tokoh-tokoh seperti Bung Karno yang sering menyebut Majapahit sebagai bukti bahwa bangsa ini pernah bersatu. Majapahit bukan cuma cerita masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa Nusantara pernah bersatu dalam kekuatan, kebudayaan, dan pengaruh global. Tapi juga bahwa kejayaan tanpa persatuan dan kepemimpinan yang kuat bisa cepat runtuh. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita belajar dari sejarah atau kita akan mengulanginya? Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan cerita sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis di komentar kerajaan atau tokoh sejarah mana yang ingin kamu bahas selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.